Oke, minggu lalu beberapa orang mau melayani langsung setelah dengar khotbah tentang kesombongan ya. Saya senang sekali karena saya tahu di situ kita kena hajar sekali ya. Bagaimana kesombongan seringkali menyerang Tuhan dan kita belajar bagaimana menjadi rendah hati. Dan beberapa orang memberi diri untuk melayani. Thank you sekali. Bulan lalu kita belajar tentang little sin. Dosa-dosa kecil yang seringkali kita nggak anggap tapi mematikan, menghancurkan, merusak hidup kita. Dan kali ini kita mau belajar tentang knowing God, mengenal Tuhan. Kita mau belajar bagaimana kita bisa semakin mengenal Dia, mengalami Tuhan dalam kebaikannya, dalam kekudusannya, dalam kehadirannya, dan dalam kedaulatannya. Nah, kali ini saya akan membuka dengan the goodness of God, kebaikan Tuhan. Saya mau ajak kita belajar dari kitab Kejadian ayat 16 sampai 33. Ini cerita tentang Abraham yang berjalan sama Tuhan, yang Tuhan sedang dalam perjalanan ke Sodom dan Gomora. Memang Sodom dan Gomora nantinya dihancurkan, tapi coba kita lihat bagaimana dalam perjalanan kita bisa belajar tentang kebaikan Tuhan di sana. Ya, oke. Saya akan bacakan buat saudara ayat-ayatnya, tapi nanti di bagian akhir baru kita baca sama-sama di terakhir ya kebaktian ini. Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Lalu berangkatlah orang-orang dari situ dan memandang ke arah Sodom. Siapa orang-orang ini? Tuhan dan malaikat. Tuhan dan malaikat menampakkan diri sama Abraham. Mereka menyatakan ulang janji Allah. Di situ Sarah tertawa, tapi Tuhan bilang jangan tertawa. Janjiku pasti terjadi, akan terjadi. Dan akhirnya setelah banyak bicara, banyak mengingatkan janji Tuhan, maka Tuhan pergi. Waktu Tuhan pergi, berangkatlah orang itu dan memandang ke arah Sodom. Kenapa mereka memandang ke Sodom? Kayak sekarang dari Bandung, kita memandang ke arah Jakarta. Ngapain memandang ke arah Jakarta? Jakartanya gak kelihatan. Tapi memandang ke arah Sodom, memandang ke arah Jakarta. Kalau Tuhan memandang, itu ada artinya. Gak kosong-kosong saja gitu, bukan melamun. Dan Abraham berjalan bersama-sama mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, katakan berpikirlah Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang lain, maka Tuhan memandang itu selalu punya arti, ini dia artinya. Tuhan memandang ke bawah dari surga pada anak-anak manusia untuk melihat apa ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mazmur 53 ayat 2 juga bilang ini, untuk melihat apa ada yang berpengertian dan mencari Allah. Jadi Tuhan tuh memandang Sodom bukan dengan benci. Tuhan memandang Sodom bukan dengan kemarahan sebenarnya. Tuhan memandang Sodom dengan sebuah kerinduan. Apakah ada orang yang mau bertobat? Apa ada orang yang mau mengenal aku? Kalau Tuhan memandang saudara dan saya juga begitu. Dia berharap di hati kita ada hati yang mau mencari Allah. Ada hati yang mau mengenal Tuhan. Dan saya harap Tuhan menemukannya dalam hati saudara dan saya. Tuhan tidak pernah ingin ada yang binasa. Tuhan selalu ingin melihat orang diselamatkan. Dan itulah hati Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Lalu tadi dibilang Tuhan berpikir. Kalau Tuhan berpikir apa yang dia pikir kira-kira begitu ya. Nah Alkitab bilang begini. Ini pikiran Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan pada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Saudara. Tuhan gak cuma berpikir begini sama Abraham. Tuhan berpikir ini juga sama saudara. Dia berpikir gini. Saya mau ngomong gak ya rencana saya. Aku mau berrahasia gak sama dia. Kepada umatnya seringkali Tuhan memutuskan untuk memberitahu lebih jauh daripada sekedar yang orang-orang lain tahu. Ada anugerah buat anak-anak Tuhan. Untuk Tuhan mau bicara, memberitahu isi hatinya, memberitahu rencananya. Memberitahu apa yang akan dia lakukan kepada saudara dan saya. Kenapa dia berpikir begitu? Sebab bukankah sesungguhnya Abraham akan jadi bangsa yang besar serta berkuasa. Dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara, kalau saudara ingat pelajaran-pelajaran yang lalu, maka saudara akan bisa lihat bahwa Tuhan juga serius sama kita. Bahwa saudara dan saya akan memerintah bersama Tuhan di masa kekekalan nanti, restoration nanti. Kita akan memerintah bersama Tuhan. Katakan, saya akan memerintah bersama Tuhan. Katakan sama-sama, saya akan memerintah bersama Tuhan. Itu masa depan saudara dan saya. Itulah saudara dan saya. Bahkan sejak salib Yesus menebus kita, redemption terjadi. Maka saudara dan saya sudah mulai memerintah bersama Tuhan. Ada kuasa dalam hidupmu. Dan ini kenapa? Karena inilah janji Tuhan sama Abraham sampai sama saudara juga di dalam nama Yesus. Karena salib Yesus, janji Tuhan sama Abraham juga berlaku sama kita.
Dengan kata lain, berarti Tuhan juga tidak mau menyembunyikan rahasianya sama saudara dan saya. Makanya dibilang ini, kamulah imamat yang rajani. Imamat itu gini, imam itu adalah orang yang berhak mendengar suara Tuhan, orang yang berhak bicara sama Tuhan. Kita gak perlu cari dukun-dukun rohani sebetulnya. Kita gak perlu cari orang-orang, Pak tolong doa buat saya dong, tanyakan sama Tuhan, Tuhan mau bikin apa sama saya. Loh, bicaralah sama Tuhan, Tuhan akan bicara sama saudara. Karena itu kerinduan Tuhan. Waktu saya baru bertobat, saya mulai baca Alkitab dan saya nggak mengerti terus. Dan saya berdoa, saya ingat sekali di pinggir ranjang saya berdoa, Tuhan saya pengen belajar baca Alkitab. Tapi gimana caranya saya senang baca Alkitab? Kalau saya nggak mengerti, tolong buat saya mengerti Tuhan. Begitu amin, tiba-tiba semua yang saya baca saya mengerti. Saya sampai wow, seperti ini kalau Tuhan bicara ya. Dan dari situ saya mulai baca firman. Tidak selalu mudah, gak selalu bisa langsung ngerti. Sometimes perlu waktu yang lama, tapi waktu berdoa Tuhan akan bicara dan saudara akan kagum. Waktu rahasia firman Tuhan dibukakan buat saudara dan saya. Amin. Sekali lagi Tuhan berpikir, apakah aku akan menyatakan rencanaku sama mereka? Sama saudara, sama saya. Dan jawabannya ya. Tuhan mau bicara sama saudara dan saya. Sebab, ini dia. Sebab aku telah memilih dia. Aku telah memilih dia. Supaya diperintahkan kepada anak-anaknya. Kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Aku telah memilih dia. Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Untuk apa? Alkitab tadi sebelumnya bilang begini. Untuk menjadi berkat. Katakan menjadi berkat. Lagi untuk jadi berkat. Apa sih maksudnya jadi berkat? Ini dia. Menjadi berkat atas segala bangsa punya arti gini. Membagikan keselamatan yang kita terima pada orang lain. Jadi berkat bukan selalu bicara bagi-bagi uang di luar sana. Walaupun bisa saja kalau Tuhan gerakan saudara dan saya. Tapi jadi berkat lebih bicara gini. Kita membagikan keselamatan yang Tuhan berikan sama saudara dan saya kepada orang lain. Kita menceritakan kebaikan Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan, membagikan prinsip kehidupan kerajaan Allah dalam pekerjaan keluarga pribadi kita. Makanya waktu tadi terus Tuhan bilang nih, bukankah aku telah memilih dia supaya diperintahkannya pada anak-anaknya. Anak-anak Abraham kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan melakukan kebenaran dan keadilan. Menjadi berkat buat bangsa-bangsa dimulai dari rumah. Jadi berkat buat bangsa-bangsa dimulai dari rumah. Di rumah kita perlu menyatakan apa sih keadilan Tuhan. Ajar anak-anak kita berlaku adil. Amin. Salah satu di sini ada yang mengajar anaknya dari sejak kecil. Anaknya selalu, kalau anak tanya, ada gak teman kamu yang suka dibully di sekolah? Ada gak teman kamu yang gak punya uang untuk jajan? Dan begitu ada, anaknya dikasih uang jajan lebih. Kamu perhatiin teman kamu yang itu. Dari kecil diajar berbagi. Dari kecil diajar memikirkan temannya yang lain. Dari kecil diajar membagikan, menyatakan keadilan. Buat orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Nah itu yang Tuhan bilang, aku telah memilih dia supaya diperintahkannya pada anak-anaknya. Untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Melakukan yang benar, melakukan yang adil. Yang setuju kata amin. Diskusi kita, obrolan kita, jangan cuma seputar film Korea. Yang setuju kata amin. Boleh bahas film Korea, tapi juga perlu bahas keadilan Tuhan. Bagaimana kita belajar menyatakan keadilan Tuhan lewat hidup kita. Yang setuju kata amin. Karena kita dipilih untuk itu. Saudara dan saya dipilih untuk itu. Kita dipilih bukan untuk tanpa alasan loh. Tuhan mengasihi kita dan dia memilih kita supaya. Itu perhatikan baik. Supaya ada rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan waktu saudara terlibat dalam rencana Tuhan. Tuhan melibatkan saudara lebih jauh dalam rencananya. Dia berpikir untuk menyatakan rahasianya lebih jauh sama saudara dan saya. Amin. Nah setelah itu apa yang Tuhan setelah mengingat pilihannya sama Abraham. Tuhan mengingat pilihannya sama saudara dan saya. Maka ini yang dia lakukan. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya banyak keluh kesah Abraham. Banyak keluh kesah orang loh tentang Sodom dan Gomora. Sesungguhnya sangat berat dosa Sodom dan Gomora. Baiklah aku turun untuk melihat apa benar mereka berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya.
keluh kesah banyak, sangat berat dosanya. Kalau sudah cari lebih jauh maka sudah akan menemukan ini loh. Sangat berat dosanya, artinya ini, dosa orang Sodom itu merugikan orang. Sodom ini jahat sama orang, merugikan orang, menipu orang. Dan sangat berat dosanya, punya pengertian gini, dosanya tuh diglorify, dibanggakan, dipandang hebat, dikagumi, dirayakan. Suatu kali saya pernah jalan sama seorang pengusaha di sini. Pergi ke sebuah tempat di mana banyak pengusaha berkumpul, ngobrol di sana. Lalu dalam obrolan di situ ketawa-ketawa. Dan sebagian besar ketawa nih, cerita kemarin gue berhasil nipu begini. Wih orang gila, jago banget loh. Wah hebat, gila lu enak, wah hebat. Terus pulang nih semua bercerita tentang apa yang mereka lakukan. Seberapa jauh mereka bisa meraup keuntungan dari kerugian orang. Pulang dari sana pengusaha yang bareng-bareng saya bilang ini, Di, kita beda ya. Kita gak bisa kongsi sama mereka. Saya ingat sekali, kita gak bisa kongsi sama mereka. Beda value-nya. Buat mereka semakin lu bisa nipu semakin hebat. Lah kan kita gak nyampe hatinya begitu kan. Buat mereka kalau gak nipu tuh lu bodoh. Lu bodoh kalau jujur. Dosa diglorify. Dosa dipandang hebat. Dosa dibanggakan. Suatu kali ada seorang teman di sini, saya bilang, saya tahu masa lalunya dan saya bilang ini, bro, bersaksi yuk, ceritain dulu gimana hidup lu, gimana Tuhan ubah lu, bersaksi yuk. Dia bilang gitu ya, ya terus kelihatan dia mikir, minggu depannya dia ketemu saya lagi dan dia bilang ini, bro, saya udah pikir-pikir, saya jangan bersaksi deh, gue jangan bersaksi deh. Kenapa? Saya pikir ini kurang sungguh-sungguh di sama Tuhan, begitu ya. Gue jangan bersaksi, dosa gue tuh memalukan banget. Dosa gue tuh kehidupan gue dulu mah hancurnya luar biasa, malu ceritanya. Begitu dia bilang malu ceritanya, saya pendetanya baru sadar, benar juga ya. Kenapa gue minta dia gede-gedein dosanya masa lalu. Kenapa gue pengen dia cerita tentang masa lalu. Supaya gila rusak banget dia ya. Itu mengglorify dosa. Semakin berdosa semakin dikagumi. Dia bilang saya gak mau cerita masa lalu saya ya. Malu. Kapan-kapan saya cerita bagaimana baiknya Tuhan saja. Oh mantap brother. Saya bertobat di situ. Saudara, dosa orang Sodom merugikan banyak orang. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Halo, ya. Ada salah satu di sini juga yang pernah bilang sama saya di dalam pekerjaan, dia bilang ini. Dia selalu nasihati orang-orang di lapangan dan dia bilang ini, jangan jahat sama orang. Jangan jahat sama orang. Kerja tuh yang halal ya. Kenapa? Doa mereka nanti didengar Tuhan loh. Kalau kamu baik sama mereka, pekerjaan kamu baik sama mereka, mereka doain kamu juga. Tuhan terima kasih buat dia, berkati dia, ini orang baik, amin. Tapi kalau kamu jahat sama dia, doa mereka juga doain kamu. Tuhan ini orang kurang ajar. Aktif di gereja tapi nipu saya. Ya kan? Tapi gini, doanya itu lihat nih. Dosa mereka merugikan orang dan keluh kesah orang sampai pada Tuhan. Apa yang sampai pada Tuhan tentang kita? Apa yang sampai pada Tuhan tentang saudara dan saya? Saya harap adalah doa-doa penuh berkat buat kita. Amin. Kita tidak sempurna. Tapi saya harap kita jadi berkat buat orang lain. Yang setuju kata amin. Tuh kiri kanan bilang ini. Apa keluh kesah orang yang sampai sama Tuhan? Coba tanya. Oke, nah dari sini sudah bisa lihat kan, dosa itu bukan sekedar perbuatan. Tapi dosa itu mentalitas, dosa itu pola pikir, dosa itu perbudakan. Makanya kan gak gampang bahas little sin. Dosa, apa tuh kemarin? Dosa putih, white lies gitu kan. Wah banyak protes, itu kan gak dosa, masa gitu juga gak boleh. Masa itu juga bohong, masa itu juga dosa. Kesombongan, masa gua itu sombong dosa, menyerang Tuhan. Ada lagi gosip, aduh saya gak boleh ngomongin lagi dong dan semuanya. Dosa, lihat kenapa susah kita keluar dari dosa. Kenapa susah kita melepaskan dosa. Kenapa susah untuk mengakui itu dosa. Karena dosa bukan sekedar perbuatan. Dosa adalah mentalitas yang sudah menguasai kita. Dosa adalah pola pikir yang menguasai kita. Pola pikir budak dosa. Mentalitas
perbudakan dosa. Jadi untuk bebas susah. Untuk menang susah. Itu udah mentalnya kita. Makanya orang bilang sama atau gini. Indonesia susah gak korupsi. Karena value-nya udah gini. Musyawarah untuk mufakat. Ya kan? Itu value bangsa saudara. Segala sesuatu bisa beres. Yang penting kita musyawarah buat mufakat. Ya itu kan bagi-bagi. Jadi gini, wow susah. Itu mentalitas. Kita pun juga sama. Ada mentalitas dosa. Karena gini, orang baru bisa bebas kalau Tuhan membebaskan kita. Kita gak bisa membebaskan diri sendiri karena itu berat sekali. Gak mampu. Nah waktu kita dibebaskan dari dosa. Artinya kita menerima mentalitas yang baru. Kita menerima pola pikir yang baru. Yaitu pola pikir kerajaan Allah. Yang kita bilang bahwa sekarang sudah bukan orang berdosa lagi. Kita adalah anak Tuhan. Orang yang sudah ditebus Tuhan. Kita akan memerintah bersama Allah. Kita adalah hamba Tuhan. Nah itu saya ulang-ulang terus. Kita ulang-ulang terus supaya masuk membentuk pola pikir baru. Karena tanpa pola pikir yang baru. Pola pikir perbudakan dosa yang terus menguasai kita. Amin. Makanya firman Tuhan harus kita belajar, renungkan. Kenapa? Itu mudah-mudahan kita berharap mental kita diperbarui. Amin. Nah, setelah Tuhan bicara begitu, Tuhan bukain dosa Sodom. Abraham tahu apa yang akan terjadi. Abraham tahu, karena dia kenal orang-orang Sodom. Dia kenal. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ, malaikat-malaikat itu. Dan berjalan ke Sodom. Tapi lihat ini, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham kayak halangi Tuhan. Jangan begitu Tuhan, saya mau ngomong. Itulah posisi orang yang berdoa syafaat. Dia berdiri di hadapan Tuhan. Dia membela keluarganya. Dia membela temannya. Dia membela kotanya. Dia membela orang-orang di luar sana. Tuhan aku mau bicara. Tuhan aku mau bicara. Dan Tuhan gak marah dihalangi begitu. Lihat ini. Ayat berikutnya. Abraham datang mendekat dan berkata. Orang yang berdoa itu mendekat sama Tuhan. Dan dia mulai berkata. Sekali lagi janji Tuhan sama Abraham ada pada saudara loh. Saudara pun bisa mendekat dan berkata pada Tuhan. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apa engkau akan melenyapkan kota itu dan tidakkah engkau akan mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya demikian daripadamu. Masa hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Abraham orang benar, tapi Abraham tetap manusia biasa. Di dalam kebenarannya tetap ada ketidaksempurnaan. Apa yang saudara lihat gini? Dia menghakimi Tuhan tuh. Sama seperti saudara dan saya suka begitu enggak? Kita seringkali mempertanyakan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan baik kenapa begini? Kalau Tuhan baik kenapa begitu? Terus gimana nasib orang di pedalaman yang enggak pernah ketemu sama gereja? Enggak pernah. Terus gimana? Mereka binasa? Kita mempertanyakan, apakah engkau adil? Masa hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Kita sama seperti Abraham mempertanyakan keadilan Tuhan. Abraham seakan mau membela Sodom, tapi saat yang sama Abraham merasa lebih baik dari Tuhan. Mempertanyakan kebaikan Tuhan, mempertanyakan keadilan Tuhan. Dan itulah tanda kesombongan yang minggu lalu dibahas sama Pastor Surya. Kesombongan selalu menyerang Tuhan. Dan puncak kesombongan tertinggi adalah waktu kita kecewa dengan Tuhan. Karena kita anggap dia lebih rendah dari kita. Kita lebih pintar. Suatu kali saya ketemu sama seorang bule. Dia anak seorang yang pelayanan di pedalaman. Papanya pernah karang buku saya baca. Anak perdamaian. Pelayanan di pedalaman Papua. Don Richardson. Bule ini pindah ke Papua, ke pedalaman. Ada puluhan tahun yang lalu lah ya. Pada saat itu di pedalaman masih sangat barbar. Orang masih makan orang di sana.
Lalu waktu dia ada di sana, dia menceritakan tentang Injil. Bagaimana Yesus turun ke dunia untuk menebus orang berdosa. Orang Papua dengar di pedalaman, dengar sekali. Tapi sayang yang jadi pahlawan bukan Tuhan Yesus, tapi Yudas. Mereka Yudas hebat. Loh kok Yudas? Bukan Yudas, brother. Tuhan Yesus. Oh no, yang hebat Yudas. Karena di budaya orang Papua di pedalaman adalah hebat kalau saya bisa kasih makan saudara di rumah. Undang saudara dan saudara datang ke rumah saya. Saya kasih makan selama beberapa kali. Terus setelah agak lebih gemuk sedikit saya potong saudara. Dimakan bersama seluruh desa. Semakin lama saya bisa treat saudara seperti itu, semakin hebat. Jago dia. Jagoan dia. Seminggu, wah hebat. 2 minggu, rekor. 3 minggu, Masya Allah. Yudas 3,5 tahun. Ini gak ada yang ngalahin. Ini rajanya, jadi semua bahas Yudas. Ke desa lain yang dibahas Yudas lagi. Sampai penginjil ini merasa frustasi, dia bilang, aduh Tuhan kayaknya suku-suku di pedalaman ini tidak mungkin bisa diselamatkan. Mereka sangat buta terhadap Injil. Suatu kali 2 desa perang, lempar-lemparan tombak, bukan lempar-lemparan main loh saudara ya, tombak-tombakan mungkin lebih tepat itu. Panah-panahan, mereka saling berusaha membunuh satu sama lain. Teman saya pernah ada di lingkungan seperti itu, dia ada di Papua lagi perang, dia ngumpet di batu, dia cerita. Nah ini boleh ini lihatnya. Terus kan di tengah rasa frustasinya, dia jalan di tengah-tengah. Lempar-lemparan tombak itu tadi. Semua berhenti. Karena mereka tidak mau bunuh Bapak bule ini. Kenapa? Bapak ini langka, putih sendiri di antara mereka. Kan begitu saudara. Bapak, pinggir Bapak, jangan di situ. Dia bilang, saya mau kalian berdamai. Jangan perang lagi. Bapak, pinggir Bapak, jangan di situ. Kami lagi perang. Saya mau berdamai. Singkat cerita mereka mukanya sedih. Dan mereka mulai taruh senjata mereka. Bapak mau kami berdamai. Saya mau kalian berdamai. Mau gak mereka tambah sedih? Bapak ini bingung. Kenapa gue minta damai kok sedih banget? Akhirnya mereka mulai bikin upacara, bikin apa. Semalam-malaman mereka menangis. Ada wanita-wanita yang menangis. Besok paginya pendeta ini lihat bagaimana desa ini keluar masing-masing. Lalu ada ibu yang teriak-teriak, kenapa? Ada 2 bayi yang dibawa sama pimpinan desa masing-masing. Lalu bertukar bayi. Mamanya nangis jerit-jerit. Akhirnya bertukar dan selesai. Pendeta ini bingung. Apa yang kalian lakukan sih? Kan Bapak yang minta kami berdamai. Kami sedang berdamai. Lah kenapa kasihan itu ibu mamanya, kenapa anaknya dikasih ke desa musuh? Kenapa kamu bikin? Kan Bapak permintaannya bikin kami susah katanya begitu kan. Bapak mau kami berdamai, kami berdamai. Adat kami bilang kalau kami mau berdamai, kami harus bertukar anak perdamaian. Baru kita jadi saudara. Kita saling berdamai, saling mengampuni. Saudara bisa lihat Injil di situ. Pendeta ini langsung nih. Toyong. Wow. Dan dia cerita, hey, Tuhan juga bikin itu sama kalian. Tuhan mau berdamai sama kalian. Tuhan mau jadi keluarga sama kita. Dia berikan anak perdamaiannya. Yaitu Yesus, bukan Yudas. Yesus, sejak saat itu Papua terima Yesus. Saudara, kita sering tanya kan. Terus gimana yang di pedalaman? Pergi ke pedalaman aja gak mau. Tapi kita meragukan Tuhan. Tuhan gak cuma mikirin mereka. Tuhan mati buat mereka. Bahkan sebelum ada penginjil masuk ke sana. Injil sudah sampai duluan di sana. Dengan versi yang mereka bisa mengerti. Jangan ragukan kebaikan Tuhan. Jangan ragukan keadilan Tuhan. Dia baik. Dia adil. Pak, gimana nasib yang di sini? Percayalah, saya dulu juga punya pertanyaan yang sama. Hari ini saya tahu jawabannya. Jawabannya ini, saya percaya dia baik. Dia memikirkan, bahkan dia mati buat mereka juga. Amin. Belajar percaya pada kebaikan Tuhan, bukan mempertanyakan kebaikan Tuhan. Itu perlu pertumbuhan. Lalu Abraham bilang, Tuhan jawab begini. Lihat ini, jawaban Tuhan mantap sekali. Tuhan berfirman, kalau kudapati 50 orang benar di kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Tuhan bilang, kalau ada 50 gimana Tuhan? Kayak Abraham merasa lebih baik kan?
Nggak apa-apa, aku ampuni. Hah? Diampuni. Karena gini loh, Pak, kalau gitu saya juga mau titip pesan dong, titip salam buat Tuhan Yesus supaya saya juga tidak dibinasakan. Saudara, tidak ada iman rombongan yang dapat menyelamatkan. Maksudnya Sodom tidak dibinasakan apa? Begini loh, di mana ada orang benar, kota itu punya harapan. Di mana ada orang benar, masyarakat itu punya harapan. Di mana ada orang benar, keluarga itu punya harapan. Karena ada yang berdiri membela mereka. Ada yang berdoa buat keluargamu. Ada yang berdoa buat orang-orang di kantormu. Ada yang berdoa buat masyarakat di kota Bandung. Dan ada yang mau membagikan, ayo hidup dalam Tuhan, yuk ayo bertobat yuk. Kota itu punya harapan. Tuhan bilang, kalau ada orang benar, aku tidak binasakan. Karena ada harapan buat kota itu bertobat suatu hari nanti. Yang setuju kata amin. Dan itulah saudara dan saya. Makanya Alkitab dalam kitab Matius bilang gini, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Anak Tuhan tidak mungkin diam. Anak Tuhan pasti bersinar. Anak Tuhan pasti akan menyatakan kebaikan. Anak Tuhan pasti akan menjadi berkat. Anak Tuhan pasti akan menggarami sekitarnya. Yang setuju kata amin. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, ini panggilan kita. Kita jauh dari sempurna. Tapi ini panggilan kita. Amin. Di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita, kita perlu menyatakan kebaikan Tuhan. Terus lihat ini. Abraham sadar dia tadi berdoa dengan menghakimi Tuhan. Kali ini berubah cara doanya. Tapi dia masih berdoa. Abraham menyahut. Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Walaupun aku debu dan abu. Dia merendahkan diri. Sekiranya Tuhan, cuma dia nawar kayak di pasar saudara. Kurang 5 dari 50 orang benar itu. Apa engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Ditawar, kurang 25 lah Tuhan. Kurang selawe, oke? Firman Tuhan, aku tidak akan memusnahkan jika aku dapati 45 orang di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepada Tuhan. Sekiranya 40. Firman Tuhan, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Abraham bilang lagi, katanya, janganlah kiranya Tuhan murka ya kalau aku berkata sekali lagi. Kalau 30 gimana 30? Firman Tuhan, aku tidak akan berbuat demikian kalau aku dapati 30 di sana. Kata Abraham, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan. Sekiranya 20 gimana Tuhan 20? Firman Tuhan. Aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka ya kalau aku berkata lagi. Sekiranya 10 gimana 10 Tuhan. Aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Dari cerita ini, apa yang sudah dapat? Alkitab mau cerita, Tuhan tidak ada masalah soal mengampuni kita. Masalahnya adalah gini, apakah ada yang mau bertobat? Masalahnya bukan di kebaikan Tuhan. Masalahnya di sikap hati kita sebagai manusia. Amin. Tuhan mah ditawar berapa juga. Oke. Tuhan tuh baik. Itu dia. Tuhan baik. Kalau sudah perhatikan, berapa kali Abraham nawar? 6 kali. 6 kali. Terus Abraham berhenti, kenapa? Abraham sadar, gak ada yang benar di sana. Tidak ada orang benar di sana yang memenuhi standarnya Tuhan. Abraham diam. Alkitab bilang ini, lalu pergilah Tuhan. Setelah dia selesai berfirman pada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara, 6 kali nawar. Orang Yahudi punya arti dengan angkanya. Numbers punya arti buat Yahudi. 6 itu lambang manusia. Lambang tidak sempurna, itu arti kata 6. 7 itu sempurna. Makanya nanti antikris lambangnya 666. Alkitab kalau 3 kali diulang itu mantap sudah. Kalau malaikat memuji Tuhan, kudus, kudus, kudus 3 kali. 666 berarti gini, orang yang sangat tidak sempurna itu antikris. Nah maksudnya, suatu hari akan muncul orang yang sangat tidak sempurna yaitu antikris. Dan lewat cerita ini Tuhan mau cerita begini loh, bahwa gini.
seberusaha-berusahanya kita, usaha kita tidak sempurna. Setuju? Kita mau bela keluarga kita kayak apa, kita mau bela kota kita kayak apa, kita tidak sempurna. Kita pun melakukan kesalahan dalam perbuatan baik kita. Sama seperti Abraham dalam bersyafaatnya, dia sombong. Menghakimi Tuhan. Kita juga sama. Yang sempurna, angka 7. Makanya Tuhan pergi setelah 6 kali. Dia tahu manusia cuma bisa sampai situ. Apa yang dia buat? Untuk menggenapi ketidaksempurnaan tadi. Dia yang pergi turun ke dunia untuk mati di atas kayu salib. Menjadi satu-satunya orang benar di dunia ini. Yang kebenarannya menjadi kebenaran buat saudara dan saya. Di atas kayu salib semua dosa, semua ketidakbenaran kita ditanggungnya. Dan kebenarannya diimpartasikannya buat saudara dan saya. Dianugerahkan pada kita. Dia tahu tidak ada orang benar. Karena itu gini, dialah yang harus membereskan semua dosa kita. Karena kekasihnya dia lakukan itu. Amin. Tuhan menyempurnakan semuanya lewat karya salibnya. Disitulah semua dosa dibereskan. Disitulah Tuhan menyatakan kebenarannya. Tidak pernah ada masalah untuk Tuhan menerima kita kembali. Masalahnya, apakah kita memiliki hati yang mau bertobat? Amin. Dari sini sudah bisa lihat gini loh. Standar kebaikan itu Tuhan. Amin. Kebaikan itu standarnya apa? Tuhan. Semua yang Tuhan baik buat itu baik. Semua yang Tuhan putuskan itu baik. Karena kita tidak ada yang benar. Di dalam kebaikan Tuhan selalu ada 3 hal ini. God's mercy, God's grace, God's passion. God's mercy artinya gini, kebaikan Tuhan pada mereka yang sedang dalam masalah. Kalau saudara dan saya sedang punya masalah, sometimes kita bingung kan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kalau mau kan Tuhan bisa selesaiin, berhenti masalahnya, bisa. Tapi kenapa Tuhan izinkan terjadi? Saya mau beritahu, di dalam ketidakmengertian kita satu hal yang pasti, bahwa Tuhan peduli sama masalah kita. Dia punya mercy, dia punya belas kasihan kepada mereka, kita yang sedang punya masalah. Ada God's grace. God's grace bicara kebaikan Tuhan pada mereka yang seharusnya dihukum. Bukankah saudara dan saya seharusnya dihukum? Tapi kita dapat grace. Sehingga gini, harusnya kita tuh sudah dihukum. Gak ada pengampunan. Tapi Tuhan memilih mengampuni kita. Itu grace, grasi. God's passion. Kebaikan Tuhan untuk bersabar pada orang berdosa untuk waktu tertentu. Kalau ada orang yang terus kompromi sama dosa, Tuhan belum pukul kita. Jangan menyombongkan diri. Tuhan sedang bersabar. Tapi tetap keputusan harus diambil. Yang setuju kata amin. Sama seperti Sodom. Maukah kita bertobat? Kalau enggak kita memilih untuk binasa di luar Tuhan. Amin. Saudara diberkati dengan cerita ini. Saya mau ajak kita bangkit berdiri. Sama-sama. Saya mau ajak baca beberapa ayat ini. 10 ayat mungkin. Cerita tentang ini. Kalau saudara setuju dengan kebaikan Tuhan, sikap seperti apa yang harusnya kita bangun terhadap kebaikan Tuhan? Sikap seperti apa terhadap kebaikan Tuhan? Yang pertama Lukas 18 ayat 19. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. No one is but God alone. Sekali lagi 2, 3. No one is good but God alone. Kita harus akui gak ada yang benar. Kita juga bukan orang benar. Dalam kebaikan kita selalu ada cacat. Hanya Tuhan saja yang benar. Dialah standar kebenaran tertinggi yang setuju dan amin. Mazmur 100 ayat 5. Kalau Tuhan baik, kita baca ini. 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Sekali lagi 2, 3. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu Tuhan kita. Hanya dia satu-satunya yang benar dan dia karena dia baik kasih setianya untuk selama-lamanya. Kesetiaannya tetap untuk turun-temurun. Dan Tuhan mau untuk kita merasakan itu. Jangan cuma tahu dari orang. Alami yuk. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sekali lagi 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayo kita rasakan, ayo kita alami. Kalau sudah percaya Tuhan baik, merasakan itu.
Ayo belajar bersyukur dalam segala sesuatu. Kita baca sama-sama 2, 3. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Sekali lagi 2, 3. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita sudah setuju bahwa Dia baik, kita bersyukur. Yuk kita minta Dia mengajar prinsip hidupnya. Supaya mentalitas kita berubah. Amin. Kita baca sama-sama 2, 3. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepada. Sekali lagi 2, 3. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Tuhan Engkau baik. Dan Engkau selalu berbuat baik. Tolong ajarkan pada kami kebenaran-kebenaran-Mu. Amin. Dari situ kita tahu dalam segala yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ikut bekerja walaupun kejadiannya nggak enak sekalipun. Amin. Kita baca sama-sama 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Walaupun kejadian nggak enak, kita nggak ngerti, tapi Tuhan sedang turut bekerja. Kenapa itu terjadi? Pasti ada kebaikan yang Tuhan maksudkan buat kita. Pasti ada rencana yang baik di balik kejadian yang nggak enak sekalipun. Karena Tuhan sedang turut bekerja untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Yang terakhir di sini. Suatu hari nanti tubuh kita akan habis lenyap. Semuanya akan hilang. Dan pemazmur bilang begini, biarlah bagianku tetap Allah untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena Dia Allah yang baik. Dia Allah yang baik. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekali lagi 2, 3. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Allah kita.